Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Sejumlah siswa dan orang tua masih menemui kendala dalam pendaftaran PPDB daring. Polisi menetapkan 8 tersangka dalam kasus bentrokan 2 kelompok di Pedungan. Kecelakaan bus pariwisata di Pacung Baturiti mewarnai rangkuman berbagai peristiwa sepekan. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMA Negeri 2 Jemberana dilakukan dengan sistem daring. Sistem ini dinilai lebih mudah dan praktis. Orang tua dan calon siswa kini tidak perlu lagi datang ke sekolah. Meski lebih praktis, penerapan sistem ini masih menemui kendala, seperti dalam mengunggah berkas. Nah, sekarang anaknya itu pendaftaran sudah dimulai dari kemarin tanggal 22 Juni 2022 sampai nanti hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022. Nah, di sini dalam pendaftaran ini menggunakan online di mana anak-anak peserta didik yang akan mendaftar itu mempersiapkan diri terlebih dahulu itu dengan melengkapi data yang diperlukan dalam pendaftaran itu. Kemarin kita melaksanakan pendaftaran, ini banyak anak-anak yang datang ke posko PPDB SMA Negeri 2 Negara itu menanyakan tentang mekanisme daripada pendaftaran itu sendiri. Dan ternyata banyak yang belum mengerti, bahkan orang tua juga belum mengerti bagaimana mendaftar secara online. Dan kami secara bergantian panitia untuk memberikan edukasi, memberikan pengarahan cara-cara pendaftaran. Nah, bagi anak-anak yang memang benar-benar tidak bisa mendaftar secara mandiri karena kendala HP dan sinyal dan lain-lain, maka kami siap ini di belakang operator siap membantu untuk mendaftarkan. Yang penting berkas-berkas yang diperlukan telah disiapkan oleh yang bersangkutan. Sebagai masyarakat gimana nih? Merasa gampang bagaimana? Ya, misalnya mereka bisa saja ya lebih gampang lah. Gampang, kita dapat kerja juga bagi orang tua itu. Oh, jadi lebih gampang gitu ya. Daripada kita yang daftar ke sana sini. Kalau kesulitan apa tadi ini Pak? Cuma kesalahan sedikit ini, cuma saya kan tidak tahu fotokopi Pak. Fotokopi di scan Ya, di scan dia. Itu katanya gimana? Salah ya? Salah. Sekarang kan perlu, sekarang udah pas. Calon siswa yang belum memahami cara pendaftaran daring bisa datang langsung ke posko PPDB di sekolah. Sejumlah operator akan membantu siswa dan orang tua agar bisa mendaftar dengan lancar. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ini dipastikan memakai skema lama. Hingga saat ini belum ada peraturan baru terkait pelaksanaan PPDB. Disdikpora Buleleng memastikan daya tampung sekolah masih mencukupi. Lama masih dijalankan. Terkait PPDB tahun 2022-2023 itu tidak ada regulasi yang berubah. Karena tetap mengacu kepada Permendikbud yang lama terkait dengan pelaksanaan PPDB. Jadi untuk di pendidikan dasar, baik itu PAUD, SD, SMP masih tetap seperti yang pelaksanaan PPDB tahun lalu. Kuota jalur PPDB hampir sama dengan tahun sebelumnya. Kuota penerimaan siswa SD lewat zonasi sebesar 70%, jalur afirmasi minimal 15%. Jalur perpindahan tugas orang tua maksimal 5% dan jalur prestasi 10%. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Saya bertanya kepada teman-teman petani
Pemerintah Buleleng membentuk Satgas Penanganan Pangan pasca terjadinya krisis di beberapa daerah. Usai dibentuk, tim Satgas bertemu untuk membahas isu krisis pangan yang terjadi di luar Bali Kamis kemarin. Beberapa daerah kini mengalami masalah ketersediaan telur, cabai, serta bawang merah. Untuk memonitor sentra-sentra produksi di desa-desa yang memang menghasilkan 3 komoditas tadi. Seperti misalnya cabai, ada di Pemutaran, Sumber Kelampok misalnya, seperti itu. Dan juga di timur ada produksi bawang merah dan cabai di Pakisan dan Kubutama. Itulah besok yang kita mapping untuk dilaksanakan monitoring terhadap kemungkinan kerawanan krisis pangan yang terjadi. Astungkara di Buleleng tidak terjadi itu. Karena laporan harian kami dari berjenjang, dari bawah di tingkat kabupaten mengambil tugas-tugas kami, mengambil data dan disampaikan ke pimpinan, dari pimpinan menyampaikan ke provinsi dan sampai ke pusat. Itulah yang laporan harian yang sudah ada. Astungkara di Buleleng masih surplus terhadap kemungkinan kerawanan pangan tersebut. Tim Satgas akan memantau wilayah penghasil telur, cabai, dan bawang merah. Satgas akan dibagi menjadi 3 bagian untuk memantau pangan 3 wilayah. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng.